مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nafal. Sekarang kita memasuki bab keempat, yaitu tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum kita memasuki materi, seperti biasa, Bapak merefresh atau mengingat kembali pembahasan kita yang lalu. Pertanyaannya, apa inti pelajaran yang ada di bab 3 kemarin? Bab 3 kemarin kita membahas tentang penciptaan surga dan neraka, dan Bapak juga menceritakan secara singkat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah memagari surga dengan sesuatu. Apakah sesuatu itu? Hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Ya, namanya al-makari. Perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Apakah yang menghiasi sekeliling neraka? Kesenangan-kesenangan dunia. Ya, Allah menghiasi sekeliling neraka dengan syahwat atau kesenangan-kesenangan dunia. Baiklah, sekarang Bapak akan melanjutkan kisah penciptaan Adam alaihissalam secara detail. Awal mula penciptaan Adam alaihissalam bermula dari percakapan atau dialog Allah dengan para malaikat, seperti yang tercatat dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima fa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-30. Dalam ayat tadi Allah berfirman akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah, apakah maksudnya khalifah? Sebagian ulama ada yang mengartikan bahwa khalifah adalah seseorang yang mewakili Allah di muka bumi, atau duta besarnya Allah untuk bumi. Juga berarti Rasul Allah. Sebagian ulama yang lain mengartikan bahwa khalifah adalah seseorang yang tinggal dan menetap dan berkuasa di bumi dan akan mewariskan kekuasaannya pada generasi berikutnya dan akan mewariskan kepada generasi selanjutnya dan seterusnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah SAW. Julukan Abu Bakar radhiyallahu anhu bukanlah Amirul Mukminin, tetapi Khalifatul Rasul, artinya penerus atau pengganti Rasulullah SAW. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu julukannya adalah Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang yang beriman. Kembali ke percakapan antara Allah dan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang Allah anugerahkan mempunyai kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Mereka juga mempunyai akal untuk berpikir. Mereka juga Allah beri ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan mereka Allah tetapkan sesuai dengan fungsi pekerjaan mereka. Contoh sederhana, mereka tidak bisa memberi nama kepada sebuah benda atau sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada mereka. Berbeda dengan manusia. Manusia dapat menamakan apa saja yang mereka lihat atau mereka temukan.
contoh yang dekat saja. Manusia menamakan penyakit sejenis flu ini dengan bermacam-macam nama. Awalnya bernama virus Wuhan, namun digantikan dengan coronavirus, disingkat dengan corona atau nCoV 2019 atau MERS-CoV. Corona itu pun jenisnya macam-macam. Ada varian beta, ada varian delta, ada omikron. Yang varian beta pun bermacam-macam. Ada B117, B1351, dan B1617. Itulah manusia. Apapun bendanya pasti dibingungkan nama. Sedangkan malaikat hanya tahu apa yang pernah diajarkan kepada mereka. Mereka tidak berinovasi seperti manusia. Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Sewaktu para malaikat mendengar pernyataan Allah, terjadilah reaksi pada para malaikat. Sepengetahuan mereka, bangsa jin dulu pernah tinggal di permukaan bumi selama kurang lebih 2000 tahun. Mereka hidup dan berkembang biak di sana. Tetapi mereka saling membunuh dan saling menumpahkan darah bersama mereka. Sehingga Allah mengusir mereka dari permukaan bumi dan menggiring mereka ke dasar laut. Dan mereka menetap di sana hingga hari kiamat. Para malaikat agak terkejut. Allah akan menciptakan makhluk baru dan akan tinggal dan menetap di permukaan bumi. Para malaikat khawatir bahwa makhluk baru itu akan berbuat seperti bangsa jin yang dulu, saling membunuh dan saling menumpahkan darah bersama mereka. Sedangkan mereka, para malaikat, selalu patuh atas segala perintah Allah. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah berselisih bersama para malaikat, apalagi saling membunuh di antara mereka. Para malaikat bukan membantah perkataan Allah, tetapi hanya saja mereka belum mengerti seperti apa makhluk yang akan Allah ciptakan. Qalu, mereka bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak?" Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyunjukkan namamu? Qala, kemudian Allah berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan, sedangkan para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Setelah Allah berkata, "Sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Malaikat tunduk dan patuh, percaya dengan apa yang Allah firmankan. Ilmu mereka terbatas, sedangkan ilmu Allah tidak ada batasnya. Allah kemudian melanjutkan rencananya, yaitu menciptakan makhluk baru yang bernama insan atau manusia. Bahan utama untuk menciptakan makhluk baru ini adalah tanah. Bahan keduanya adalah air. Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil tanah dari segala penjuru bumi. Jibril alaihissalam pun pergi ke seluruh penjuru bumi untuk mengambil tanah yang Allah perintahkan. Itulah yang menyebabkan bahwa keturunan Nabi Adam alaihissalam mempunyai kulit yang berbeda-beda sesuai dengan saripati tanah ia berasal. Ada yang hitam, kuning, coklat, sawo matang, dan bermacam-macam lagi. Begitu juga dengan karakter manusianya. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang cepat marah, dan lain-lain. Juga tergantung dari jenis tanah ia berasal. Setelah selesai melakukan tugasnya, Jibril alaihissalam menyerahkan tanah itu ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanah-tanah itu dicampur dengan air dan diaduk sehingga menjadi tanah liat yang lengket dan berwarna kehitam-hitaman. Walaupun terbuat dari tanah yang bercampur menjadi warna kehitam-hitaman, kenyataannya Nabi Adam alaihissalam tidaklah berkulit hitam, tetapi nanti di antara keturunannya ada yang berkulit hitam dan bermacam-macam. Kemudian Allah membentuk tanah itu dengan tangannya hingga menjadi bentuk tubuh manusia yang sempurna, yang berwajah tampan. Karena bahan tanahnya sangat banyak, maka bentuk tubuh Nabi Adam AS sangat besar dan sangat tinggi.
walaqad khalaqnakum tsumma sawwarakum, dan sungguh kami telah menciptakan kamu kemudian membentuk tubuhmu. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-11. Khalaqas samawati wal ardi bil haqq fasawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dia menciptakan langit dan bumi secara benar dan membentuk tubuhmu lalu memperbagus rupamu dan kepadanya tempat kembali. Al-Quran surat ke-64 ayat ke-3. Ayat-ayat tadi adalah bukti bahwa Allah membentuk Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya. Jangan bayangkan tangan Allah seperti apa. Jangan samakan tangan Allah dengan tangan kita. Allah bilang Allah membentuk Nabi Adam dengan tangannya, maka kita wajib percaya seperti apa bentuknya. Allahu a'lam. Semua itu di luar dari daya imajinasi manusia. Kalau ada pertanyaan, simpan saja dulu. Nanti kelak di akhirat nanti kalau kita ketemu dengan Allah, baru kita tanya hal-hal yang luar imajinasi kita. Akhirnya tanah yang lengket tadi berubah menjadi sebuah patung yang sangat tinggi dan sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan penciptaan patung Nabi Adam alaihissalam di penghujung hari Jumat menjelang maghrib. Kemudian Allah memberikan patung Nabi Adam alaihissalam itu berdiri di tempatnya dalam waktu yang panjang. Ada pendapat bahwa Nabi Adam alaihissalam dibiarkan selama 40 hari, tetapi bukan 40 hari, hari perhitungan manusia. Para ulama sepakat bahwa periode penjemuran Nabi Adam alaihissalam adalah suatu masa yang panjang. Allahu a'lam. Patung Nabi Adam alaihissalam yang tadinya berupa tanah yang basah perlahan-lahan menjadi kering seperti tembikar. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Ia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tinggi patung Nabi Adam alaihissalam adalah 30 meter, sedangkan besarnya sekitar 3 sampai 4 meter. Tinggi dan besar. Nabi Adam alaihissalam sangat tinggi dan sangat besar. Itu disebabkan karena banyaknya tanah yang dikumpulkan oleh Jibril alaihissalam. Bayangkan betapa tingginya tubuh Nabi Adam alaihissalam. Tinggi beliau alaihissalam seperti tingginya pohon kelapa yang paling tinggi. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, di akhirat nanti setiap manusia yang memasuki surga, tinggi dan besar tubuh kita akan Allah samakan dengan tinggi dan besarnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu 30 meter. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia tertinggi sepanjang sejarah manusia. Setelah Nabi Adam alaihissalam, yaitu anak-anak dan cucu-cucu Nabi Adam alaihissalam akan mengalami penurunan tinggi badan. Semakin ke belakang, anak Nabi Adam akan semakin pendek dan mengecil. Patung Nabi Adam alaihissalam Allah biarkan dalam waktu yang panjang, dari tanah yang basah menjadi tanah yang kering seperti tembikar. Patung Nabi Adam alaihissalam ternyata menjadi perhatian para malaikat, terutama malaikat yang belum mengetahui tentang keberadaan Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk baru ciptaan Allah, dan makhluk baru itu Allah ciptakan dari bahan tanah. Para malaikat mengetahui bahwa mereka terbuat dari cahaya, sedangkan jin terbuat dari api. Tetapi makhluk yang sangat besar ini terbuat dari tanah. Hal tersebut tentulah aneh bagi mereka, sehingga mereka ingin mengetahui lebih dekat. Setelah dekat, mereka menyentuhnya dan mengetuk-ngetuk tubuh Nabi Adam alaihissalam. Setiap patung Nabi Adam diketuk, patung itu mengeluarkan suara seperti dengungan, seperti suara kita mengetuk vas bunga yang kosong dan vas bunga itu yang besar. Dan suara dengungan tersebut menyebabkan para malaikat menjadi takut kepada patung Nabi Adam alaihissalam dan berusaha menghindari patung Nabi Adam jika mereka melewatinya. Selain para malaikat, ternyata ada makhluk lain yang juga ikut penasaran dengan keberadaan patung Nabi Adam alaihissalam. Makhluk tersebut adalah iblis, dan iblis tidak takut dengan keberadaan patung Nabi Adam alaihissalam. Pada saat itu, iblis belum lagi durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ia masih menjadi hamba Allah yang taat, dan ia diizinkan hidup bersama-sama dengan para malaikat di langit. Iblis sudah mendapatkan informasi bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang baru, dan
Ternyata inilah makhluk baru yang akan menjadi khalifah di muka bumi, menggantikan bangsanya yang sudah terusir ke dalam lautan. Ingat, iblis bukanlah bangsa malaikat, tetapi iblis adalah bangsa jin. Jin yang mempunyai kedudukan yang tinggi di antara bangsa jin. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis diizinkan untuk hidup bersama-sama para malaikat. Karena iblis adalah bangsa jin, maka ia juga mempunyai nafsu, mempunyai rasa suka dan benci terhadap sesuatu. Dan iblis mulai cemburu dengan makhluk baru ini. Iblis pun mendekati patung Nabi Adam alaihissalam, melihat dan memperhatikan. Kemudian ia berputar-putar sekitar tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ia memperhatikan secara detail seluruh anggota tubuh Nabi Adam alaihissalam. Setelah ia melihat seluruh bagian luar tubuh Nabi Adam alaihissalam, iblis pun masuk ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam melalui rongga hidung dan keluar melalui dubur. Setelah keluar, iblis pun berkata, tubuhnya kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Jika di dalamnya kosong, maka akan mudah untuk menghancurkannya. Itulah perkataan iblis yang semestinya tidak patut diucapkannya. Karena pada saat itu, ia adalah hamba Allah yang taat, dan Allah angkat derajatnya dengan mengizinkan hidup bersama dengan para malaikat. Menurut iblis, dari struktur penciptaannya, manusia adalah ciptaan yang lemah, mudah untuk dihancurkan. Iblis membandingkan penciptaan Adam alaihissalam dengan penciptaan dirinya. Makhluk jin terbuat dari api, tidak ada ruang kosong di dalam tubuhnya. Malaikat pun seperti itu, tidak ada rongga atau ruang kosong di dalamnya. Sedangkan Adam alaihissalam mempunyai rongga yang kosong di dalam tubuhnya. Itulah kelemahannya. Dari saat itu, iblis pun mulai mempengaruhi para malaikat agar tidak lagi takut kepada patung Nabi Adam alaihissalam, dan ia memprovokasi para malaikat agar tidak suka kepada Nabi Adam alaihissalam dengan alasan bahwa Nabi Adam adalah makhluk yang lemah. Semakin terlihat rasa tidak suka iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu peniupan ruh untuk menghidupkan Nabi Adam alaihissalam. Peniupan ruh dari kepala memasuki tubuh hingga ke kaki Nabi Adam alaihissalam. Sebelum itu, Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, termasuk iblis, untuk menyaksikan peristiwa besar itu. Peristiwa dihidupkannya manusia pertama, manusia yang menjadi bapak dari segala bangsa, bapak dari seluruh umat manusia. Inilah detik-detik Nabi Adam alaihissalam dihidupkan. Allah meniup ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, dan ruh itu menyentuh kepala patung Nabi Adam alaihissalam secara perlahan-lahan. Kepala Nabi Adam alaihissalam yang tadinya berbentuk tanah berubah menjadi kepala yang ditumbuhi rambut, kulit, daging, dan tulang. Kemudian ruh itu pun turun ke mata. Perlahan-lahan mata Nabi Adam alaihissalam mulai berubah. Yang tadinya tanah berubah menjadi mata seperti kita umumnya. Mata Nabi Adam alaihissalam mulai berfungsi. Ia melihat ke sekelilingnya. Ia melihat para malaikat. Ia juga melihat di antara barisan-barisan malaikat ada makhluk yang berbeda. Ia adalah iblis. Nabi Adam alaihissalam juga melihat keindahan surga serta pohon-pohon yang berbuah ranum, yang pasti lezat dan buahnya siap untuk dimakan. Kemudian ruh itu sampai ke hidung dan mulut Nabi Adam alaihissalam. Sampai ruh ke hidung dan mulut Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam pun bersin. Jibril alaihissalam melihat Nabi Adam alaihissalam diam saja setelah bersin. Jibril alaihissalam pun berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, ucapkanlah alhamdulillah. Nabi Adam alaihissalam pun mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah menjawab dengan yarhamuka rabbuk, Tuhanmu merahmatimu. Kata pertama yang keluar dari mulut Nabi Adam adalah alhamdulillah. Ruh pun terus turun hingga ke perut. Sesampai di perut Nabi Adam alaihissalam pun berbunyi, bereaksi. Perutnya berbunyi, pertanda bahwa Nabi Adam alaihissalam lapar. Tadi Nabi Adam alaihissalam
sudah melihat bahwa di sekitarnya banyak buah-buahan yang siap untuk dimakan, dan sekarang ia merasa sangat lapar. Secara refleks ia berusaha untuk meraih buah-buahan yang ada di sekitarnya, padahal kakinya belum lagi tersentuh dan dialiri ruh, masih berbentuk tanah. Peristiwa itu membuat para malaikat tersenyum. Allah pun berkata, "Khuliqal insanu min ajal." Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Itulah sifat manusia. Jika menginginkan sesuatu itu harus cepat-cepat ia dapat. Sedangkan keberhasilan membutuhkan proses. Jika seseorang membuka suatu usaha, maka keinginannya usaha itu sudah maju di hari pertama ia mulai. Ingin cepat sampai tujuan, padahal perjalanannya baru saja ia mulai. Ingin perutnya berbentuk six pack, padahal latihannya baru 1 hari. Ingin menjadi sarjana, padahal ia baru saja lulus dari pendaftaran awal. Itulah insan, itulah manusia. Begitu juga dengan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum kakinya tersentuh ruh dan sebelum kakinya menjadi daging dan tulang, ia sudah ingin meloncat untuk mengambil buah-buahan. Itulah naluri manusia, ingin cepat. Dan akhirnya selesai juga proses peniupan ruh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam menjadi manusia yang sempurna dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari pertama kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Bapak cukupkan sampai di sini pembahasan kita tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bab berikutnya kita akan membahas tentang pertemuan Adam alaihissalam dengan seluruh keturunannya, dari keturunan pertama hingga keturunan yang terakhir menjelang hari kiamat. Kita juga akan membahas tentang kedurhakaan iblis terhadap perintah Allah yang memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam. Kita juga membahas tentang nenek kita, yaitu Hawa, wanita yang Allah ciptakan dan Allah jadikan sebagai istri Nabi Adam alaihissalam. Hawa adalah manusia yang tercantik yang pernah ada di muka bumi. Allah persilahkan mereka berdua untuk tinggal di surga dan menikmati semua fasilitas yang ada di surga dengan satu syarat. Hanya satu syarat, jangan mendekati pohon yang satu ini. Sekian dulu pembahasan kita ini. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.